Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini di malam hari ini aku kedatangan ada bapak-bapak ganteng keren. Wah, pokoknya semua ada deh labelnya di bapak ini ya. Pak Sultan Johri. Yeay. Kalau sama kakaknya gue bestie banget ya, Thomas ya. Kalau sama Sultan nggak pernah satu frame. Pernah lah satu frame zaman dulu. Film apa? Sinetron dulu, ada ya? Prima Pasti dulu. pasti lupa kan judulnya kan? Lupa. Ya itulah Lupa. Monster U. Dan juga ini anak yang lagi ngehits ya, siapa lagi kalau bukan Aquin. Hai semuanya. Kamu cantik banget sih. Amin, terima kasih loh. Aduh, gimana rasanya jadi anaknya Sultan Johri dan Anissa Trihapsari? Rasanya gimana? Rasanya yang pasti bersyukur banget punya kedua orang tua yang sangat keren. Aha, kerennya apa menurut kamu? Banyak prestasi yang aku bikin, wow aku harus kayak mereka gitu. Oh gitu. Kalau papa, apa yang kamu tiru dari papa? Sikapnya sih, disiplinnya, tanggung jawabnya, kuatnya. Kalau bunda lebih ke agamanya saya tiru. Oh, Karena jadi dua-duanya membuat kamu seperti ini ya. Betul. Kalau kakak Raffi? Kakak Raffi, dia semuanya sih perfect banget. Oh, kamu bangga ya Bangga sekali, jadi anaknya Sultan dan Anissa ya. bangga. Jadi sekarang ini apa yang kamu inginkan lagi setelah kan sekarang udah jadi diri sendiri dong, karena udah nggak ada bayang-bayang papa sama nggak ada bayang-bayang mama kan. Betul. Hari ini aja panggilan panggilan syuting TV ada berapa coba? Ada berapa tadi? Iya kan? Iya. Berarti orang udah melihat Aquin kan, benar nggak Sultan? Sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan prestasi apa single ya? Singgah. Apa Baru- judulnya? Lelaki itu. Nyanyi dong. Draftnya aja kali ya. Oke. Terima kasih untuk selalu ada demi diriku. Kau taklukkan dunia. Sampai situ aja. Kamu tuh suaranya punya ciri ya, Masa sih? agak-agak kayak Tiara nggak sih? Tera Andine. Iya, iya kan, halus gitu ya. Amin, amin. Tapi emang kamu pengen banget jadi penyanyi ya? Iya dari dulu emang udah hobi banget sih menjadi penyanyi. Aku sering kayak nyanyi-nyanyi di depan kaca. Terus dulu suka nyanyiin apa lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On. Wow, itu range-nya kan. Berarti kamu les vokal? Enggak sih, nggak pernah ya. Baru-baru ini doang. Baru-baru ini doang. gitu. Ya. Nah jadi ide untuk bikin single dari Aquin sendiri. Jadi Om Virgon itu menulis lagu Lelaki itu. Dan sebenarnya kandidatnya tuh lumayan banyak sebelum aku. Cuman alhamdulillahnya aku yang terpilih untuk menyanyikan lagu ini. Jadi sangat bersyukur sekali. Jadi gimana cara tiba-tiba set ke Aquin dong? Ceritanya gimana? Coba ceritanya gimana? Di antara banyak penyanyi yang udah jadi kan Itu gitu dia loh. makanya. Iya, iya. Nah, gimana tuh? Saya juga diceritain sama Virgon kan, kenapa pilih anak saya bilang. Ternyata Virgon juga ngelihat Aquinnya di sosmed seperti apa, dengan karakter background ayahnya seperti apa, jadi lagunya pas. Wow. Jadi ini kayaknya keberuntungan Aquin ya? Alhamdulillah banget. Iya nggak sih Sultan? Iya, Karena iya, kan iya, iya. maksudnya Aquin bukan ikut lomba nyanyi Betul. atau apa competition gitu. Dan aku Jadi juga bukan penyanyi profesional, jadi kayak kan? aku heran kok aku gitu. Cuman kerennya aku yang terpilih, alhamdulillah. jadi dia pakai di apa? Pakai di casting atau apa? Apa di tes atau apa sih? Enggak Dari sih, cuma langsung ketemu aja? terus kayaknya Kita nggak tahu ya proses mereka yang lain ya, kita nggak tahu. ya cuman Ini yang label atau si Label, Virgonnya label, personally? label. Oh label. Label. Oh my god. Iya. Wow. Ini pasti doa mamah nih. alhamdulillah, terima kasih Kan Bunda. mamanya soleha banget tuh, ada mamanya. Amin. Halo mama. Tapi emang bener ya. Tapi Sultan gimana? Aku kan tahu ya lagu ini bercerita tentang perjuangan ayah kepada anaknya. Betul. Kan kalau di video klipnya bagus banget tuh ya. Iya. Itu emang dirimu banget lah gitu kan. Dirimu. Iya kan, dirinya Sultan banget yang Iya, sudah iya. bagus banget image-nya sebagai seorang ayah. Emang
bermimpi nggak sih Sultan bisa punya keluarga yang kayak gini? Kalian tuh idola loh. Amin. Iya. Semoga. Karena solid gitu. Amin amin. Apa rahasianya Pak? Rahasianya. Jadi bapak yang baik, keren, istri cantik, anak cakep semua. Aduh, Itu amin. susah kan? Amin, Ya gimana amin, itu amin. jaga ini gimana? Kasih dong Komunikasi tipsnya. Apa tuh? Ya itu jadi punya keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Ya ini kan masih baru 16 tahun kan. Iya 16 tahun ya Allah. Ya masih ABG dong. Ya iya terus gimana ngejagainnya kan Sultan ganteng, Anissa cantik. Tapi kalian tuh kalau di Instagram itu kan ya real life-nya begitu kan. Iya, gitu. iya. Kok bisa menciptakan gitu gimana gitu. Ya simple sih, saya selalu apa ya, saya sama istri ya ini apa mengedepankan mencintai kekurangan pasangan masing-masing. Itu dulu. Kelebihannya bonus. Oh gitu. Itu dari awal merit ya. Iya, kalau kita mencintai kelebihan tiba-tiba dia agak berkurang kita gondok kan. Kalau kita udah mencintai kekurangannya, kelebihannya bonus. Itu awal komitmen. Nah, terus anak-anak kan makin hari makin besar. Ya kan? Tapi tetap terjaga. Kalian tuh tetap kalau dilihat dari Instagram aku aja iri, guys. Belum ada yang kayak gitu keluarga. Gimana tuh? Maksudnya ya parenting lah sedikit gitu. Kan anaknya semua soleh-soleha kan. Amin amin. Ini juga hafal Quran. Iya. Amin, masih belajar Kakaknya tante. juga. Oh. Ya bersyukur sih saya menikahi istri saya. Jadi ini Anissa ya yang sangat Berperan. ya. Ya. Anak di sekolahin di tempat yang untuk agama ya. Betul. Jadi sebagai suami udah tinggal bersyukur aja sama menjaga aja ya. Iya. Jadi lagu ini kalau menurut Sultan tadi belum dijawab kenapa kok bisa yang beruntung akuin. Menurut Sultan. Ridho Allah sih sepertinya. Oh itu jawabannya. Ya, sebenarnya ridhonya Allah kayak gitu deh. Lo aja deh. Saya kayak oke, terima kasih. Oh gitu. Ya, kita orang tua nggak nyangka kan. Aku pun nggak nyangka juga dong, karena gimana ya yang menciptakan Virgon, seorang Iya, Virgon iya. kayak Iya. wow. Oh mungkin karena Virgon lihat Instagram kalian kali ya. Ya nggak tahu. Mungkin bisa diundang Virgonnya ke sini Iya, next biar kan. tanya-tanya Aduh. apa yang terjadi behind the scene. Gimana ya Virgon, susah nggak diundang? Tapi intinya ya maksudnya berarti kan ini anak sebentar lagi jadi superstar nih. Amin. Nah, Insya Allah. gimana kamu akan ada perubahan nggak? Kan beda loh nanti antara dulu aja jadi anak mama papa tiba-tiba set ada. Berdiri sendiri ya. Nah, belum dengan famous, uang bertubi-tubi cuan. Aduh, amin. Gimana? Aku sebenarnya udah siap sih untuk hal yang akan Siap terjadi mental kayak ya? gitu. Siap, karena sebelum aku ngerilis lagu ini mental aku emang udah siap banget karena ada beberapa hal yang sudah terjadi yang aku kayak oke, I have to be ready gitu. Ya, udah sinetron, udah semua lah yang Iya, ngelewatin ya. amin, ya insya Allah, amin, alhamdulillah. Dan ya lebih bangga sih kalau misalnya bisa berdiri dengan sendiri, nggak ada nama Bunda Maya ya bangga sekali. Jadi uangnya nanti buat apa nih? Kan kalau jadi independent woman pasti kan punya keleluasaan. Betul, Itu pengennya apa cita-citanya? Pertama gaji pertama aku akan kasih ke Bunda Maya, abis itu bisa sedekah, terus Alhamdulillah. for myself appreciation aja buat diri aku sendiri sudah gitu. kuat selama ini. Tapi kamu berarti kan hidup kamu tuh dari lahir gitu udah bahagia kan, mama baik, papa juga, kakak-kakak. Jadi belum pernah ada di titik terendah dong sebetulnya seorang aku. Udah sayang? Aku waktu itu pernah syuting satu judul dan di situ aku dihujat habis-habisan Oh, dan ya? aku down banget, aku sampai pernah tidak mau hidup lagi. Serius? Iya, cuman akhirnya ayah dan bunda nge-support aku, jadinya aku bangkit lagi. Mungkin kalau nggak karena mereka, aku nggak mungkin ada di sini sekarang. Mungkin aku udah di bawah tanah kali. Jadi ini serius nih Sultan sampai Iya. bisa begitu. Ini dibully apa sih? Ya bully-bully nggak penting lah. iya, cuman ya sebenarnya buat aku sekarang mikirin ke belakang tuh maklum-maklum aja. Cuman karena dulu-dulu aku masih shock kan, masih kayak wah
ternyata orang ada yang sejahat ini. Jadi aku kayak wow, sangat Netizen nih? Iya, netizen. Oh, cuma di medsos doang nih? Iya, sebenarnya aku nggak ngelakuin apa yang mereka kasih tahu, cuma Bukan di komen ya, di bukan DM. dia ada yang Kan DM, udah ada personal, komen. kan? Wow, sejahat apa sampai kamu bisa sampai pengen mengakhiri hidup? Berarti kan lumayan. Ya, banyaklah kata-kata yang bikin aku kayak wah gila, orang ternyata ada yang sekejam ini gitu. Cuman nggak apa-apa, sekarang udah nggak peduli. Udah sekarang to be ready ya. Just be happy. Nah, jadi memang gitu ya guys, namanya anak sekarang tuh mungkin mental kali ya. Mungkin Sultan ini kan punya anak cantik gitu ya. Ada nggak Amin. requirement gitu? Kan kita nggak tahu ke depannya nanti apakah dari segi pekerjaan nanti tiba-tiba ada yang naksir gitu. Nah, seorang Sultan tuh gimana jagain anak secantik gini? Pengen tahu. Kalau ibunya mah udah jelas pasti overprotective. Bapaknya gimana ya? Yang pasti ya dia fondasi agamanya harus kuat. Oh, Betul. Ya kan? Jadi selain orang tua yang jaga ya saya cuma pengen ya insya Allah Allah yang jaga. Itu sih. Kalau masalah Overprotective. saya lebih over daripada istri saya. Sebetulnya serius Anissa? Oh gitu. Seberapa sayang sama si cantik? Ini luar biasa. infinity ya. Tapi ini menarik ya. Kalau aku lihat kan yang namanya Sultan dan juga Anissa ini 16 tahun mengarungi pernikahan tanpa ada gosip sama sekali. Nah, kalau dulu aku pernah wawancara sama Anissa, memang basicnya adalah agama. Tapi kalian tuh sangat bisa pintar untuk tidak ada gosip sama sekali. Nah, itu aku pengen tahu gimana caranya tuh. Sementara kita tahu kan netizen tuh jeli, kemudian media. Apa sih kuncinya? Ya karena nggak ngelakuin apa-apa. Karena damai-damai aja seperti Oh gitu. Jadi 16 tahun tuh bener-bener Ya damai. normal-normal aja di rumah kerja pulang ya. Nah, iya, makan tidur udah. Mungkin kok pasti ada netizen-netizen rumor-rumor, tapi kayaknya ya karena emang gak ada apa-apa jadi nggak naik. Ya nggak sih? Karena Insya terlalu damai. Jadi benar-benar Insya ini Allah. keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah ya. amin. insya Allah. Tuh kan guys, jadi kadang-kadang orang tuh suka penasaran nanya sama aku, beneran gak sih apa yang di Instagram? Katanya emang beneran, ini anaknya sendiri yang ngomong loh ya. Jadi kamu senang ya, berarti kalau nanti next kamu punya keluarga kurang lebih sama ya, Iya apa dong, yang harus dilakukan dong. mama sama papa ya. Harus dong, ya betul. Tapi kamu kalau ngelihat sekarang penyanyi zaman sekarang gimana? Apanya Menurut tuh kamu gimana? dunia industri musik zaman sekarang. Kalau kamu kan beruntung ya, tiba-tiba Virgon dan label menawari kamu. Tapi kalau kamu lihat industri musik ya di Indonesia sekarang ini seperti apa? Wah, sekarang tuh sangat mudah untuk menjadi penyanyi ya gak sih, daripada Kesempatannya lebih terbuka iya, ya. lebih terbuka, udah ada kayak competition dan lain-lain kayak gitu. Dan makin banyak genre-genre yang aku ternyata belum tahu juga dan keren-keren sih. Ya. Jadi persiapan untuk single ini ke depannya akan jadi album kah atau Single sih, single. single aja dulu? Sekarang kan lebih ke single. Oh, beda sama kita ya. Mungkin next lagu belum tahu, bisa jadi album. Tapi single. berarti ini profesi akan benar-benar akuin jalankan ya ketimbang sinetron berarti. Apa dua-duanya? Dua-duanya sih aku masih pengen jalanin. Karena aku suka dua-duanya. Mm-mm. Jadi kita lihat gimana rezeki aku. Oh, tuh. Jadi anak sekarang gitu ya guys, tidak menyia-nyiakan kesempatan ya. Oh, take it. Nah guys, jadi tadi kemarin sih aku coba buka Q&A, ada beberapa pertanyaan buat mereka ya. Ada dari Dinan _Nurfarina_Putri. Assalamualaikum Mama Vena, saya nggak tahu ini akan dibales atau dibacakan nanti di podcastnya Mama Vena. Izin bertanya untuk Mas Georgie Sultan, gimana caranya mendidik anak? Karena kan ini anak perempuan satu-satunya dan pasti cara didiknya sama anak laki pasti beda. Karena anak perempuan itu harus dijaga. Dan bagaimana cara Mas agar anak Mas tidak kena mental healthy? Oh tadi udah disebutin sedikit ya. Karena lagi siur-siurnya pembulian anak dan merusak mental anak. Dan Mas seorang artis dan pasti apa-apa kalau misal ada sesuatu pasti si anak yang dibawa-bawa. Nah itu yang aku tanya tadi. Dan kenapa memilih untuk berhenti dari dunia sinetron? Secara saya ngefans. Berarti nggak nonton sinetron saya dia. Ada yang terbaru ya. Tuh sama Mas sama istrinya Mas. Saya terima kasih ya sama Mama Vena diperbolehkan memberi pertanyaan. Silakan dijawab. Oke, tadi yang apa masalah Pembulian. Kecil. pembulian sudah. Kita
kita tetap harus cara jagain. mensupport anak. Jagainnya kita berdoa. Ya pasti kita bapak dan ibunya pasti menjaga kan. Tapi ya kita berserah diri harus ya Allah yang jaga. Kita yakin Allah akan jaga anak-anak kita, keluarga kita. Amin. Simpel banget ya jawabannya Sultan ya dari Singkat tadi ya. padat jelas emang orangnya. Jadi papa nggak pernah marah nih kayaknya sama Aquin ya. Hah? Kan kalau orang saya Itu sesuatu yang salah sekali. oh gitu. Pasti marahnya nggak yang gitu kan sayang Gimana ya, ayah tuh tegas. Jadi gimana ya? Dia tuh ada ayah tuh ada level-levelnya marah. Oh. Jadi pertama tuh tegas, singkat padat jelas. Terus kalau misalnya udah blow out banget itu udah tidak bisa dijelaskan lagi. Aduh. Jadi gimana itu? Ya berdamai aja dengan situasi akunya. Oh, tapi kamu pasti ini ya Mengerti nurut pasti ya. Ya udahlah ya. Karena kan saling terbuka, Iya. saya, anak-anak, istri terbuka gitu. Jadi nggak ada Apa-apa yang- diomongin. Ya, jadi saling tahu ya sifat Betul. masing-masing. Dan kita tuh orangnya sama banget, kayak semua hal tentang itu sama. Jadi kadang-kadang clash saking samanya. Oh iya? Iya, cuman akhirnya semenit kemudian udah lupa kalau kita berantem. Oh Iya, gitu. Ditanya tadi berantem apa ya? Iya, apa sih tadi? Ya udahlah ya gitu. Ih kok lucu banget sih nih ya Allah. Ini sih bukan bapak sama anak, kayaknya anak kembar nih ya. Agak-agak curiga. Tapi mama kayaknya ngelihat kalian itu udah ini ya. Maksudnya Mama Anissa tuh ngelihat Aquin kayak gini udah bisa dilepas ya. Maksudnya kan semua udah tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Oh iya ya. Udah Iya sih. bisa kan? Kalau papa kayaknya yang kurang bisa melepas ya. Bisa juga sih Oh, ayah. bisa. Cuman emang ya kita berdua dan kita bertiga sebenarnya udah punya sepakatan sendiri kok. Ya udah kamu jaga diri. Oh. Kamu bisa temenan sama siapapun, cuman kamu jaga diri aja. Itu doang sih. Jadi udah boleh keluar. Udah mulai ya, Oh, udah boleh. Yeay. Oh boleh. Iya. Terus wajib lapor udah nggak? Harus dong. Oh harus. Itu Video kayaknya call ya? aku malah yang kayak aneh kalau misalnya aku nggak ngabarin. Oh gitu. Jadi aku harus tetap ngabarin. Setiap di grup aku kayak langsung share live location, terus aku di sini OTW sama ini dah. Jadi bikin mama papa tenang. Iya dong. Kalau Tuh. misalnya nggak ngabarin, akunya udah nggak tahu kemana, saya udah hilang dari Wah dunia ini. hebat. Ini apa nasehatnya supaya bisa punya tanggung jawab gitu Nah, ya? kamu yang ngerasain anak kan? sekarang tuh biasanya aku aja WA Tala kadang dijawab kadang enggak ya. Kasian Udah mulai curhat ibu ini. Iya. Tapi apa mungkin beda kali anak perempuan. Raffi gitu nggak? Kakak Raffi? Enggak. Tapi sama sih. Oh, Mungkin kakak Raffi gitu. mungkin karena dulu sama bunda sama ayah kan dulu kerja terus dan aku tuh yang khawatir, aku yang kayak kemana kapan pulang, berapa scene lagi ini di sini tuh aku ngerti gimana rasanya khawatir dan gimana rasanya nggak dikabarin. Jadi makanya aku mencoba untuk melakukan hal yang sama kayak mereka gitu. Wah, Aku harus ini baru ngabarin. kali ini denger ABG ngomong begini ya guys. Karena nggak enak banget Iya, nggak benar dikabarin ya. tuh bingung kayak ini kemana nih orang gitu loh. Jadi Ya, aku kita ngerti saling sekali. ini Iya, sih, iya. saling mengingatkan. Kalau saya yang jam 11, jam 10 malam nggak ada kabar, Yang dia nyariin. nanya. Ganti-gantian aja. Jadi nggak ada yang kayak kenapa belum pulang, nggak mungkin itu karena pasti aku kayak aku belum pulang karena gini terus kalau misalnya kok sekarang belum pulang tar lagi ya gini jadi kayak jelas, jadi nggak ada pertengkaran. Ini yang dibilang keren banget nih keluarga. Jadi Amin. komunikasi nomor 1. Betul, komunikasi Ya, is jadi very tanpa penting. ada dusta di antara kita ya guys. Wow. Pantesan nggak ada gosip. Ini kayak yang punya budaya gini siapa? Sultan apa Anissa? Siapa nak? Yang Kayak punya emang budaya dua-duanya punya open up. budaya yang sangat keren. Oh. Jadi kalau disatukan jadi seperti Iya. kita. Amin. insyaallah. Amin ya, mudah-mudahan yang nonton ya terinspirasi ya. Amin. Pertanyaan kedua, ini dari Linda Harahap. Assalamualaikum Mama Vena. Horas, dapil gue tuh. Iya. Horas. Nih izin tanya, pertanyaan cukup simpel. Gimana nih si Om bisa dekat dengan anaknya dan bisa sedekat itu? Karena aku sendiri nggak dekat banget sama bapak. Bukan nggak dekat, tapi kayak gengsi bahasanya. Sampai Oke. di mana? Tunggu bentar. Oh, belum. Sampai di mana ayahku meninggal 2022 yang lalu, tepat tanggal 17 Desember aku kehilangan cinta pertamaku. Dan itu sangat sakit. Tapi aku bisa melihat Om Sultan dan anak perempuannya ini deket banget. Jadi ada rasa menyesal gak banyak waktu sama bapak. Semoga suatu saat anakku bisa dekat dengan ayahnya seperti Om dan anak Om. Dan gimana caranya Om mengajari anak perempuan Om dan bisa percaya bahwa anak perempuan Om bisa jaga diri. Terima kasih, mudah-mudahan dibaca. Ini bagus banget nih. Penyesalan dia.
Dia nanya banyak, gue nya simple nih, bingung. Simple banget sih jadi orang. Pantesan Anis aja betah ya, nggak complicated ya. Oh nggak juga. Ayo jawab dong. Ini kan Iya, oke. kalian tuh Kedekatan anak dan iya, bapak ya. Jadi Terus nanti berduka cita dulu dong. oh ya turut Iya. duka cita. Yakin orang tuanya ada di surganya Allah. Amin. Terus ya itu tadi istri saya mengajarkan anak saya, anak-anak itu akhlaknya nomor 1. Betul. akhlak ya. Oke, nomor 2 kalau saya cuma hanya 3. Tolong, maaf, terima kasih. Oh. Itu penting untuk kehidupan. Jadi kalau tolong tuh kalau mau manggil atau minta apa ya harus pakai bahasa tolong. Terima kasih, Iya. sudah dikasih. Kesenggol apa-apa maaf. Jadi tenang hidupnya. 3 itu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, aku pernah wawancara juga Thomas. Kalian tuh anak-anak tough semua ya. Thomas dengan perjalanan Survivor. hidupnya, Sultan dengan perjalanan hidupnya, dan juga saudara-saudara yang Nah, lain iya. gitu. Siapa yang paling membuat seorang Sultan bisa seperti ini? Firm banget kan, berarti jadi suami firm, jadi bapak firm gitu. Ya Sosok saya, siapa? saya rasa kedua orang tua saya pasti punya jasa yang luar biasa. ya. Yang mungkin nggak bisa diungkapkan. Di sini bisa 5 episode ya kan? Saking simpelnya dia nggak mau cerita guys. Dia satu aja lah yang paling diingat. Misalkan tadi kan Sultan bilang 3 hal. Iya. Kalau bapak apa yang paling diingat legasinya? Gitu. Kalau bapak saya itu selalu Kan kalau nggak salah pemain juga ya, oh enggak, bapak saya itu pengusaha. pengusaha. Ibu ya, Ibu yang saya. Iya. Kalau bapak saya selalu bilang jangan pernah mengambil hak orang lain. itu ya. Itu aja. Dan selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Itu sih pesannya nggak pernah Iya. hilang. Gitu. Iya. Kalau masalah rasa, saya mendidik anak saya, mungkin anak saya yang bisa Iya. jawab apa, ayah selama ini ngapain, bisa, ya kan? Ayo udah melakukan semua hal yang terbaik. Ya, ayo udah Ini melakukan. si mbaknya, ibu itu. Enggak, kan kalau Ini syair dua-duanya sama-sama simpel jawabnya. liriknya coba bacain deh. Liriknya kan seolah-olah bapaknya nih super Cinta pertama. Iya, itu cinta pertama Ya. dan berusaha mengejar dunia hanya untuk anak kan Betul. gitu. Nah, Udah memberikan saya nama Iya. yang indah. Udah membisikkan saya azan. Gitu. wow. Iya. Tolong didengerin guys. Tapi aku baru kali ini loh dengar anak udah gede tahu bahwa waktu lahir diazanin. Kenapa kok itu yang kamu jadiin pertama kali pernyataan pertama? Kenapa? Itu sebenarnya udah ditulis sama Om Virgonnya sendiri ya. Cuman relate banget Pas karena lah kamu nyanyikan tuh apa Iya. yang kamu rasakan. karena emang gimana ya? Mungkin aku pas bayi nggak mungkin tahu. inget dong ya kan. Cuman bawah alam sadar aku merasakan azannya ayah gitu loh. Masya Merasakan Allah. cintanya dan merasakan effortnya. Jadi pas aku nyanyiin tuh kayak wow kok saya yang nangis, saya yang nyanyi gitu. Gitu. Jadi impactnya sangat powerful sekali. Dan yang saya dengar kan saya nggak nonton syuting video klipnya. Dia syuting nangisnya nggak berhenti. Oh, Iya, Bun, ya? Masya Allah. Bener-bener wah Jadi waktu capek recording banget. apalagi dong ya? iya itu harus fokus sekali. Iya, karena kalau nangis kan jadi goyang suara ya. Iya, Wow. makanya Jadi pesan moralnya apa nih dari single? dari single lelaki itu kan zaman sekarang banyak banget yang gengsian kan. Iya. Apalagi di umur aku yang susah banget untuk ngomong I love you, I'm proud of you, itu susah sekali. Tapi dengan lagu ini aku pengen membuat orang-orang kalau gengsi tuh nggak harus gitu loh. Kita bisa aja ngomong I'm proud of you, I love you, karena orang tua apalagi seorang ayah yang jarang sekali mendengar kata-kata itu tuh butuh ya kan. Iya. Karena mereka tuh terlalu terpaku dengan sindrom aku harus kuat, saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh ini. Jaim. Kalau ibu kan dia nangis aja gitu. Iya. Cuman kalau bapak tuh terlalu jaim. Iya. Tapi dengan lagu ini aku pengen dari sisi anaknya bisa words of affirmation dari bapaknya nggak gengsian untuk mengeluarkan apa yang dia rasain gitu. Jadi semoga orang-orang bisa kayak gitu. Jadi lebih damai, lebih Iya. berkomunikasi. Setuju sih guys. Wow, merinding aku. Nih anak emang
bukan hanya cantik ya fisik, tapi ada sesuatu di dalam dirinya. Wah, Kamu tuh tulus banget, Harus kind dong. heart banget. Itu harus di dunia kita yang sangat kejam ini. Betul, ya dunia. Tapi emang bener sih, lagu ini message-nya bagus banget dan Alhamdulillah. aku rasa memang Virgon dan juga label jeli ya. Karena kalau kita melihat Instagram sekarang tuh harus diisi sama hal-hal yang positif ya. Iya. Bukan yang sifatnya memecah belah, membuat orang jadi desperate, tapi Yes. kekuatan keluarga itu segalanya ternyata. Dan ternyata keluarga ini benar-benar aku pikir ya hanya sekedar Instagram, tapi itu bisa menjadi etalase ya. Betul. Dan ini bisa syiar juga loh guys, karena kalau keluarga yang diperlihatkan yang baik-baik itu juga motivasi buat kita semua. Nanti kalau punya anak perempuan harus kayak Akuin, soleha, Amin. orangnya bakti sama orang tua. Fania, Masih nanti belajar, kamu kayak gini ya. Dan yang pasti terima kasih juga sama Virgon dan label gitu Iya. ya. Seumur Aquin menyanyikan lagu-lagu yang kasih sayang Iya. oleh kepada Orang orang tua. tua. Betul. Bukan cita-cita mereka. Benar, iya. Untuk umur segini sebenarnya ya paling terbaik menurut Iya, saya. iya. Amin. Jadi ini menularkan virus cinta keluarga. Yes. Iya. Karena Ayah, keluarga is ibu. everything. Iya, bener. Tuh Fania, Virgon maksudnya. Fania sebentar lagi gede ya. Catet. Nih dari Sari Noviati, punya anak cantik, berbakat, apalagi sekarang masuk dunia entertain, pastinya ada kekhawatiran tersendiri, apalagi di dunia entertain. Nah, di mana Om udah sangat berpengalaman. Wejangan apa yang sering Om berikan kepada Aquin? Dan untuk Aquin, apa faktor utama yang akhirnya Aquin memilih dunia entertain saat ini? Semangat terus ya dalam berkarya anak cantik. Terima Tuh. kasih. Fansnya banyak banget. Oh, makasih banget, baik banget. Ayo dulu, jawab. Iya, enggak lah kamu lah. Oke. Kamu apa yang sudah ayah kasih tahu ke kamu? Ayo dong. Itu kan pertanyaan buat ayah. Aku Ayo, Ini kayaknya udah mulai mending gue debat. kasih translator aja deh ya. Bapaknya nggak mau ngomong Ayo guys. dulu kan aku ada pertanyaan yang lain. Oke, ya pokoknya saya selalu bilang sama Aquin, dunia entertain atau dunia seni ini memang keras. Iya. Sikut Sangat menyikutnya luar biasa. Betul. Jadi saya selalu bilang mental kamu harus kuat, jadi diri kamu sendiri, harus sopan sama siapapun. Iya. Attitude ya. Iya. Attitude. Attitude, Galak di terus profesional dalam bekerja. Jangan pernah ngeluh. Iya. Itu aja. Simple ya. Ingat saya. It's okay untuk ngeluh, cuman harus bangkit lagi. Gitu Oh kan gitu. maksudnya. Tapi nanti ada SOP yang harus dijalankan nggak? Misalkan keluar kota harus ada bapaknya, ada ibunya, harus dijagain. Udah nggak Mungkin gitu. selama kan untuk urusan kontrak di dunia seni di bawah 21 harus orang tua. Oh iya itu benar. Bener dong. Ya. Pengawalan luar Harus, kota. Oh, harus. Jadi fans-fansnya Aquin hati-hati ya. Bapaknya Harus. gede loh badannya. Santai aja guys. Santai Enggak kan. harus karena Oh gitu. dia di bawah 21 tahun. Jadi kita harus menjaga apalagi dia perempuan. Iya. Itu aja sih. Nah itu tadi. Tapi ini ngobrolnya luas nggak kalau sama Aquin? Semua Luas. tema. Luas. Semua tema Oh, iya? yang ada di dunia ini kita omongin. Dari yang benar Oh, iya? sampai nggak benar dia Iya. harus tahu. Gelas kosong aja kita omongin kenapa kosong. Oh gitu. Nggak, maksudnya nih sorry ya kan kalau Iya, iya, kita iya. tahu dunia entertainment, nggak usah dunia entertainment deh. Yang namanya ada namanya tentang drugs, Saya tentang kasih tahu. macam-macam itu yang berhubungan. He's very open. He's very Oh, open. iya? Yes. Saya kasih Itu tahu ini yang nggak diomongin. boleh, ini Oh. boleh. Ini efeknya ini efeknya ini. Oh terbuka tuh. Terbuka. Sangat-sangat. Karena Oh, ya? zaman sekarang ngeri. Oh. Jadi kita harus kasih tahu daripada telat. Yang enggak drugs aja kita omongin ya. Iya. Semuanya, Oh semuanya. gitu. Daripada aku mencari tahu dengan yang lain, mendingan sama orang tua saya aja. Tuh jadi bapak ibu ya kalau jadi orang tua pertama harus ada waktu, ya kan? Terus kemudian kedua komunikasi harus terus dijaga. Kita kan melihatnya tabu. Iya, itu enggak Tapi ya. zaman sekarang It's okay. Oh gitu. Harus Kita diomongin. Yang jelasin pasti Anissa dong, ya kan? Kalau anak cewek, ya kan? Kalau anak cowok kan bapaknya lah ya. itu enggak kadang-kadang kita juga ngomong. Serius Anissa? Iya, kita omongin semuanya, mau dari A ke Semua Z. ngomongin. Ada satu sisi saya pernah ngajak Heeh. anak saya ke satu tempat yang Ya. Seperti itu. yang Ya ada klub lah, klub ya bukan. ada yang Begitu-begitu. ini Oh, dikasih. biar kamu tahu. Ini kehidupan ini Dan aku seperti kayak, ini. oh oke. Oh Oke, gitu. oke. Noted. Ya. Oh.
Jadi ya aku nggak kaget-kaget banget nanti kalau gimana-gimana. Itu. Nggak akan gimana-gimana juga. Cuma Ya, maksudnya iya, kita sebagai orang tua mikir ini salah nggak ya gue, ini bener nggak ya gue, pasti wajar. Tapi kan zaman dulu kita soalnya nggak gitu kan. Ya Dulu kan nggak takut ada banget. sosmed, Oh, iya. nggak ada YouTube, ya kan? Sekarang kita bahaya nggak ya. kasih tahu, kita Iya, buka iya. sendiri. Iya bener ya. Ya, zaman dulu kan teleponnya masih ditutup, Iya, dikunci kita. Kalau menelpon pakai lidi, tit, gitu kan? Dia tahu loh guys, kan ini kayaknya dulu suka bohong dia ya. Kacanya bohong. Ya kan masih dikunci kan, Iya, menelponnya iya, pakai iya. lidi kan, gitu-gitu susah nggak nyambung-nyambung. Oke guys, I got the point. Jadi intinya kalian tuh bener-bener omongan-omongan yang kayak gitu tuh terbuka. transparan banget kita. Berarti Raffi juga begitu treatmentnya ya? Transparan. Jadi I almost know everything sih karena ayah sama bunda. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman aku, cobain kayak no, I already know, kayak ya aku udah tahu kok. Terima kasih. Tapi karena kayak pendidikan agamanya kuat sekali sih ya, akhirnya menjadikan Aquin tuh udah notice banget mana yang Mana yang benar, alert, mana yang mana salah, yang ya. Makanya harus. kan tadi saya bilang Iya. kan kita nggak bisa menjaga 24 jam. Betul. Ya kita hanya cuma minta Allah yang jaga. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kayaknya ya, dari Novita 17. Baru ngelihat kemarin anaknya rilis lagu dan ternyata suaranya adem dan renyah di telinga. amin. Kalau boleh tahu gimana caranya mendidik anak yang lagi menuju fase remaja ABG? Apalagi anak gadis kadang banyak kekhawatiran yang akhirnya orang tua jadi posesif. Bagaimana caranya Om membebaskan dengan segala aktivitas remajanya tanpa menjadi orang tua yang posesif? Lalu, kenapa Om mengizinkan anaknya masuk dunia entertainment mengikuti jejak orang tuanya? Atau sebenarnya anak Om itu nggak mau, atau ada yang mau di entertainment? Maksudnya gimana? Atau sebenarnya anak Om itu nggak mau, ada Tapi kita yang paksa. Oh Paksa gitu. masuknya. Ini muter-muter. Nggak, kayaknya kemauan dia ya. Mau. Ya. Emang Kalau dari- kemauan masuk entertain ya memang akuin sendiri. Saya dan istri saya yang mensupport. support, kasih tahu yang ini begini loh. Nanti kalau kamu nggak benar begini nih. Kita kasih tahu kisi-kisinya lah paling enggak. Tapi emang dari kemauan aku sendiri kalau mau masuk ke dunia entertainment itu aku sendiri. Dan harus berkualitas itu aja sih. Oh, jadi nggak ecek-ecek ya. Betul. Kalau Raffi emang nggak mau berarti ya? Dia mau Dia di emang belakang punya layar. punya hobi dan profesi Dia sendiri. senang tuh bikin apa, iklan-iklan dia banyak yang bikin. Dia yang bikin apa namanya sih Ben? Storyboardnya, apanya idenya, idenya jualannya bagaimana, promosi bagaimana, marketing lah. Oh, jadi kakak Raffi bantu ya? Iya. Dia Dia survei, kreatif dia sekali, otaknya wow luas. Gitu. Tapi soal posesif Iya. yang posesif orang tua, sebenarnya dari aku sendiri, dari POV teenager, kita tuh nggak suka diposesifin, karena kalau misalnya diposesifin kita bakal ngelakuin hal yang nggak dibolehin. Jadi mendingan kasih kebebasan tapi tetap ada barrier sendiri. Maksudnya kayak kamu jaga diri, you have to know mana yang salah mana yang benar. Dah go, itu pasti kita akan terapkan di Mikir. otak dan kayak kita bakalan tahu sendiri gitu. Yakin. Jadi ini harus ada Jadi kepercayaan. aus nih gue kalau urusan ini ya, urusan posesif. Tapi kayaknya lebih posesif ke Aquin apa ke Anissa ya? Jawab jujur. Apa? Dirimu lebih posesif sama Aquin apa sama Anissa? Ayo. Akuin. Aquin. Ya. Wow. Karena ayah orangnya nggak jelesan masalahnya. Oh. Tapi jelesan sama anaknya gimana tuh? Ya, wajar. Iya wajar-wajar. Oh. Apa? Wow, jadi guys, obrolan aku 30 menit ini fix sih. Memang ternyata mereka berhasil ya. Berhasil untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah juga Amin. berkualitas. Dan itu memang nggak gampang karena itu butuh komitmen ya. Iya. Nah ini Waktu juga. ternyata ada satu lagi nggak apa-apa ya. Boleh dong. Boleh sampai kapan aja. Banyak yang masuk, gue heran. Kita ready untuk Bebas, menjawab. bebas. Ibu sabar ya Bu, anaknya ini ya maklum ya banyak Nggak apa-apa. fansnya. Namanya Valerie. Valerie. Gimana sih cara ayah Georgie mendidik Aquin dari kecil? Nah, cara mendidik semua. Apakah ayah Georgie langsung ngelesin kursus untuk Aquina dalam menyalurkan bakatnya, maksudnya les? Gimana ayah Georgie membagi waktu luang untuk putrinya? Adakah motivasi penting dan berharga yang ayah sampaikan kepada Aquin? Nah, udah itu terakhir. Tante izin Oke. minum ya. Iya, silakan. Yang motivasi itu adalah pokoknya anak saya bilang Aquin kamu harus yang berkualitas, mengerjakan apapun di dunia entertain itu harus profesional, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah.
Karena di dunia ini kamu bisa bertahan 4 tahun di dunia entertain udah luar biasa. 4 tahun ya. Patokan 4 tahun. Bukan 5 tahun ya. 4 tahun. 5 tahun pemilu guys. Kenapa sih kok 4 tahun? Buktinya Enggak. Sultan Jorgi sampai sekarang. Iya, I know. Tapi yang bisa lolos dari 4 tahun nggak banyak loh. Masa sih? Nah, era kita ini bisa dihitung jari. Oh iya ya, gue aja nggak main sinetron sekarang ya. Iya, tapi at least orang masih tahu. Oke. Iya kan? Iya. Dan banyak era sekarang tuh yang main apa ya? Iya. Nggak nempel. Nggak ciri gitu ya, Iya, nggak ciri jadi khas. buat saya harus sungguh-sungguh. Gas sih. terus. Harus profesional dan harus selalu sopan sama senior ataupun yang Betul. Nah pendidikan gimana dong jadinya? Mungkin Ya. itu kali. Makanya kan saya tanya, pendidikan itu kan memang kita harus pilih. Iya. Ya, akhirnya anak saya homeschooling. Oh. Aku Homeschooling. Jadi nggak boleh putus sekolah juga. Iya. Ya kan, jadi tetap pendidikan tetap jalan. Karir apa yang dia suka itu bisa jalan juga. Walaupun tadinya tuh agak susah untuk memilah ya. Ya. Memilah kayak aduh mana dulu nih yang gini-gini, cuman lama-lama aku tahu gimana cara untuk mengontrol kedua hal itu. Dan ya udah, jadi akhirnya santai aja. Tapi untuk ukuran 16 tahun kamu mature banget loh. Amin. Pola Masih 15 pikir aja. kamu. Oh 15. 15. Oh 15. 15. Iya, Tapi masih cara bocil. kamu ngomong, cara kamu berpikir itu luar biasa loh. Aku mungkin karena aku suka baca buku kali, jadi insya Allah saya bisa. Nih apa yang pengen kamu sampaikan buat anak remaja seusia Nah. kamu? Tuh penting. Halo teenager yang seumuran aku atau yang lebih atas dari aku cuma mau bilang ke kalian tolong jaga diri di dunia yang sangat aneh ini. Dan selalu sopan kepada semua orang, dan akhlak is number one. Karena kalian mau cantik, mau seksi, mau pintar tapi nggak ada akhlak, itu it's all gone, itu nggak ada, itu nggak kelihatan sama sekali. Dan jadi teenager jangan gengsian, harus mencoba untuk mengekspresikan apa yang kalian rasain, dan sering-sering apresiasi orang tua kalian dan diri kalian sendiri. Gitu. Self love and love family is really important. Aku sampai bengong loh guys. Kamu kayak mesti ikut Putri Indonesia. Oh deh. wow. Ditanya dadakan langsung bisa ya. Iya. Aduh enggak juga lah, aku masih belajar lah. Enggak, tapi kamu berbeda memang. Jadi memang harus kita akui. Tepuk tangan buat Mama Anissa dong, luar biasa. Iya, tapi memang benar ya. Aku juga kan punya anak perempuan, tante. Jadi memang itu benar banget pendidikan agama dan konsistensi dari yaitu bapak dan ibu ya, teamwork ya. Karena nggak mungkin anak sukses karena bapaknya doang, karena ibunya doang. Dan mungkin ini untuk terakhir ya di kameranya tante, apa yang ingin kamu ucapkan kepada mama dan papa juga kakak Raffi ya. Pertama buat ayah, terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih sudah memberikan nama saya yang indah, promosi. Akuin artinya apa? Akun itu ratu yang damai. Ratu yang damai. Jadi terima kasih atas effortnya, terima kasih atas pulang pergi kerja capek, terus pulang nggak ada yang meluk, maaf sekali, aku udah tidur. Cuman thank you so much for everything. Buat Bunda, terima kasih atas wejangan-wejangan agamanya, karena aku tentunya belum menjadi manusia yang perfect, cuman terima kasih atas ajarannya. Semoga aku bisa menjadi anak yang sering sholat 5 waktu, Amin. ngaji terus, selalu ingat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dan buat Kakak Raffi, terima kasih untuk menjadi tempat curhat aku, yang selalu ketawa-tawa walaupun aku lagi nangis, tapi dia mencoba untuk bikin suasana keren. Jadi thank you my family, thank you ayah bunda, I love you all. Terakhir dong buat Sultan, mungkin buat semua anak-anak remaja yang ingin menancapkan dirinya di dunia entertainment, apa yang harus dipunyai sehingga bisa bertahan seperti seorang Sultan Jorgi gitu loh. Di dunia entertain. Ya. Oke. Intinya kalian semua jangan pernah sombong. Ya. Terus profesional. Jangan pernah ngeluh. Jangan yang hanya dipikirkan itu hanya kontrak atau honor kalian. Tapi bekerja itu as a team. Hargai karya kamu. Hargai Apapun orang itu,
dan hargain orang. Itulah guys bintang tamu aku Sultan Julhi, thank you banget ya udah Terima mau kasih. ke studio aku. Terima Sukses. Thank you. Sukses Dan juga. juga untuk si cantik ini Terima ya Allah, kasih. mudah-mudahan nanti tante lihat kamu jadi divanya Indonesia. Wow, amin. Ya, Ya harus Allah, punya amin, mimpi amin. dong, big dream. Of course. Ya. Always want to Jadi dream. siapa ini favoritnya penyanyi Indonesia siapa? Penyanyi luar siapa nih? Favorit penyanyi Indonesia Geisha, Momo Geisha. Terus kalau luar negeri Radiohead. Wow. Radiohead. Kakaknya sampai Radiohead, I love you so much. Jadi ini pokoknya serius ya. Betul. Pokoknya sukses Terima singlenya kasih. dan mudah-mudahan nanti tante bisa ngeliat Aquin. Wah, pokoknya bisa jadi pemain sinetron, film dan semuanya. yang Amin, kamu tolong cita-citakan. didoain tante semuanya juga. Thank you. Thank you sekali lagi bintang Terima tamu kasih. aku luar biasa. Kalian bisa menginspirasi semua keluarga Indonesia. Mudah-mudahan nih ya bagi yang bapak-bapak semangat terus kayak Sultan ya. Kerja tidak ada henti-hentinya. Dan Gas buat terus. ibu-ibu harus sabar ya seperti Anissa, tetap pendidikan agama nomor 1 dan juga memang kita madrasahnya anak adalah seorang ibu. Jadi buat kalian semangat terus ya guys. Jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel, akan banyak sekali tokoh-tokoh yang menginspirasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.